Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujian Putri NIM A1C31906 dari Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Di sini saya akan melakukan simulasi mengenai materi efek fotoelektrik. Yang pertama saya akan membahas sedikit teori tentang efek fotoelektrik itu. Di mana efek fotoelektrik adalah fenomena yang terjadi ketika cahaya atau foton menyinari ke permukaan logam yang menyebabkan keluarnya elektron dari logam tersebut dan akan menghasilkan arus listrik jika disambung ke rangkaian tertutup. Langsung saja ke tujuan dari praktikum kali ini. Yang pertama ada menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang cahaya terhadap terjadinya efek fotoelektrik. Yang kedua, menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Yang ketiga ada menjelaskan konsep stopping potensial pada efek fotoelektrik. Langsung saja ke percobaannya. Di sini sudah ada intensitas, di mana intensitasnya dari 0% sampai ini, dan saya menggunakan media natrium, dan di sini ada UV atau panjang gelombang. Langsung saja kita ke praktikumnya. Yang pertama saya akan melakukan praktikum mengubah panjang gelombang. Yang pertama saya menggunakan 400, dan untuk intensitasnya saya gunakan 16%. Pada intensitas 16% dan panjang gelombang yang 408 nanometer, arus yang dihasilkan itu sebesar 0,020, dan banyaknya elektron katoda ke anoda itu sedikit dan sangat pelan. Jadi saya akan menaikkan lagi panjang gelombangnya menjadi 450. Tidak bisa sempurna. Nah, untuk UV atau panjang gelombang 444 ini, elektron yang dihasilkan itu atau arus yang didapat itu sebesar 0, dan elektron yang mengalir ke anoda itu sangat sedikit. Saya akan menaikkan lagi ke panjang gelombangnya menjadi 530. Sini sudah 535, di mana elektron yang bergerak ke anoda itu semakin lambat dan semakin sedikit, dan arus yang didapatkan itu sebesar 0 atau tidak mengalir, atau arusnya kecil. Langsung saja ke praktikum yang selanjutnya yang menggunakan panjang gelombang atau UV-nya sebesar 600 nanometer. Di 607 ini, pergerakan elektron ke anoda itu sangat pelan, dan elektron yang dihasilkan juga tidak ada. Bisa dikatakan tidak ada, dan arus yang dihasilkan itu sebesar 0, sama seperti tadi. Langsung saja saya akan mengubah. Dapat disimpulkan bahwa semakin panjang gelombang, maka semakin sedikit elektron yang mengalir dari katoda menuju anoda, dan karena terdapat elektron pada 400, maka di sini saya akan menggunakan panjang gelombang 400. Dan untuk intensitasnya akan saya ubah-ubah. Yang pertama ada 30, 60, 90, dan 120. Untuk yang 30, ini elektron yang mengalir ke anoda sudah lumayan tidak begitu banyak, tetapi cukup cepat, dan arus yang mengalir itu sebesar 0,042, dan untuk intensitas sebesar 60
Untuk intensitas sebesar 60 ini elektron yang mengalir itu sangat bisa dikatakan cepat dan mulai banyak, dan arus yang mengalir itu lebih besar daripada yang tadi sebesar 0,085 pada panjang gelombang 400 nanometer. Yang ketiga ada 90. Di 90, intensitas 90 ini dan UV 400 nanometer, elektron yang mengalir juga semakin cepat dan semakin banyak, dan arus yang mengalir itu juga semakin tinggi, yaitu sebesar 0,127. Arus ini menggunakan satuan ampere, dan untuk intensitas 100 itu elektron yang mengalir pada anoda itu sedikit tetapi lebih cepat, dan arus yang didapatkan itu sebesar 0,141. Nah, dapat disimpulkan besar arus berbanding lurus dengan intensitas cahaya. Semakin besar intensitas cahaya, maka akan semakin besar arus yang dihasilkan. Dan elektron yang mengalir dari katoda menuju anoda akan semakin banyak dan lajunya akan semakin cepat juga. Itulah praktikum yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.